Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Solihin, mahasiswa Prodi Administrasi Publik semester 4 dengan NIM 1911001-029. Di sini saya akan menjelaskan tentang fikih melahirkan dan donor ASI. Melahirkan yaitu adalah proses lahirnya suatu bayi dari rahim ibunya, yang dimana dalam melahirkan ini terdapat beberapa masa yaitu pertama masa nifas, yaitu masa yang dimulai dari bayi lahir sampai organ dalam kandungan kembali seperti sebelum hamil, dan tentunya memerlukan waktu untuk memulihkannya. Secara umum diperlukan waktu pemulihan selama 6 hingga 8 minggu. Namun periode pemulihan ini bisa bervariasi tergantung dari ibu yang melahirkan tersebut. Dalam Islam terdapat perbedaan pendapat tentang masa nifas. Namun dari beberapa riwayat, batas umum masa nifas maksimal ialah 40 hari. Lebih dari itu disebut darah nifas. Dari buku fikih wanita yang ditulis oleh Syekh Kamil Muhammad, batas maksimal keluarnya nifas adalah 40 hari. Hal ini diriwayatkan dari Ummu Salamah, yakni pada masa Rasulullah SAW, para wanita yang sedang menjalani masa nifas menahan diri selama 40 hari atau 40 malam. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Nifas sendiri yaitu merupakan darah yang keluar setelah persalinan. Jika janin yang berada dalam kandungan sudah berbentuk manusia, maka darah yang keluar setelahnya termasuk nifas. Namun jika janin yang keluar belum berbentuk manusia, maka darah setelahnya tidak dikategorikan sebagai nifas. Kadang keluarnya darah nifas tidak lancar, misalnya sehari keluar, sehari tidak, begitu pula seterusnya. Mengutip dari jurnal yang berjudul Konsep Al-Huslu dalam kitab Fikih Manaji 2010, menanggapi bahwa nifas para ulama dalam masa larangan pada saat masa nifas ini ialah 1. Sholat, puasa, membaca Al-Quran, menyentuh mushaf dan membawanya, masuk masjid, tawaf, bersetubuh, dan menikmati bagian tubuh istri antara pusar dan lutut. Selanjutnya yaitu tentang donor ASI. Pemberian donor ASI perlu didampingi oleh konselor menyusui supaya bisa sama-sama mencari jalan keluar terhadap tantangan menyusui, dengan harapan nantinya ibu tidak membutuhkan donor ASI karena ia bisa menyusui. Donor ASI bukan solusi permanen atau jangka panjang. Adapun jika masalah puting payudara, lecet payudara, bengkak, solusinya bukan donor ASI, melainkan konseling dengan sebuah konselor menyusui. Bukan dalam masa memerlukan donor ASI yang tidak apa-apa, namun sebaiknya didiskusikan bersama konselor. Islam sangat menganjurkan agar bayi hanya diberi asupan ASI saja karena sangat baik untuk pertumbuhan, sebagaimana firman Allah yang artinya, para ibu hendaklah menyusui anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 230. Dari mendonorkan ASI ini ialah ada yang mengatakan bahwa mendonorkan ASI ini boleh, dan ada pula yang mengatakan tidak boleh. Majmu'ah Al-Fiqih Islami dalam lembaga internasional yang berada di bawah naungan Organisasi Konferensi Islam atau OKI mengharamkan donor ASI tersebut, yaitu yang mana terdapat beberapa mudarat, dan dengan alasan yaitu pertama, menjadikan percampuran nasab. Diharamkan apa saja yang diharamkan berdasarkan nasab. Demikian sesuai dengan kesepakatan kaum muslim. Di antara tujuan dari syariat Islam adalah menjaga terpeliharanya garis nasab, sedangkan donor ASI dipandang akan mengarah pada percampuran nasab atau minimal menimbulkan keraguan.
Praktik donor ASI memerlukan biaya yang sangat besar dan terlalu berat untuk ditangguhkan oleh negara berkembang seperti Indonesia. Yang ketiga, ASI yang disimpan berpotensi terkena virus dan bakteri. Ketiga yaitu ASI yang disimpan berpotensi terkena virus dan bakteri berbahaya. Bahkan kualitas ASI bisa menurun drastis dibandingkan ASI yang langsung dihisap oleh bayi dari ibunya. Diriwayatkan dari ibu dari keluarga miskin akan berlomba-lomba untuk menjual ASInya, sedangkan anak mereka diberi susu formula. Yang keempat, para wanita karir yang sibuk dan punya uang akan semakin malas untuk menyusui bayinya sendiri. Oleh karena itu, wabah Suhaili mendukung Majma' Fiqih Al-Islam, akan tetapi menurut beliau penggunaan ASI atau donor ASI dapat dilakukan dengan catatan yang harus adanya beberapa syarat yang harus dipatuhi, yaitu adapun syarat-syarat dari donor ASI ialah hendaknya susu diberikan kepada anak-anak oleh seorang wanita saja dan tidak bercampur aduk sehingga bercampur nasab. Apabila ia memberikan susu lebih dari 5 kali yang mengenyangkan. Yang kedua, hendaklah pihak pengurus donor susu mengeluarkan catatan ibu susuan agar bayi yang menyusui kelak mengetahui ibu susuan dan saudara-saudaranya. Sementara itu, wanita yang tidak menikah tapi berkeinginan mengambil anak angkat untuk dijadikan anak susuan harus mematuhi kaidah hukum tersebut. Al-Iraqi berkata dalam Tar al-Tashrif Farmukosa disebutkan belahan bumi sepakat pada satu pendapat bahwa keharaman seorang anak untuk menikah dengan saudara sesusuannya jika dia menyusui dari air susu seorang wanita, walaupun dia tidak menetes secara langsung ke susu wanita yang bersangkutan. Sedangkan Yusuf Qaradawi adalah pihak yang memperbolehkan donor ASI. Ia sependapat dengan Ibu Hasim bahwa tidak ada proses penyusuan melalui donor ASI sehingga tidak akan menjadikan saudara sesusuan dan mengharamkan perkawinan kecuali menetes secara langsung terhadap tetes sang ibu. Dapat dipahami bahwa alasan Imam Qaradawi mendukung adanya donor ASI ialah dikarenakan beberapa hal. Pertama, tidak ada alasan untuk melarang diadakannya donor ASI selama itu tujuannya untuk kemaslahatan manusia. Yang kedua, mendahulukan kemaslahatan umum lebih didulukan, dan hal ini adalah adanya masalah donor ASI bagi masyarakat umum karena sifatnya kehati-hatian dalam pengambilan hukum, menjadikan hukum agama sebagai himpunan kehati-hatian yang jauh dari root, kemudahan serta kelapangan yang menjadi tempat berpijaknya agama Islam, sehingga Ibnu Hasim dipilih sebagai pendapat yang tepat karena mempunyai nilai kemudahan bagi umat manusia. Menurut Imam Qaradawi, ASI didukung ia mempunyai tujuan baik untuk membantu orang yang lemah, terlebih bayi prematur, bahkan baik membantu orang yang bayi prematur bahkan jika sang donatur ingin berkenan memberikan susunya. Sedangkan sebagaimana hasil wawancara penelitian dari bidang fatwa MUI Jawa Timur bahwa Kiai Haji Imam Tabarani sependapat dengan Profesor Dr. Ali Mustafa Yakub, salah seorang ketua MUI Pusat, menjelaskan bahwa tidak ada salahnya melakukan donor ASI sepanjang itu untuk kelangsungan hidup anak manusia. Hanya saja Islam mengatur jika ibu bayi tidak dapat kelangsungan hidup anak manusia. Sepanjang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup anak manusia. Hanya saja Islam mengatur jika si bayi tidak dapat mengeluarkan air susu dan dalam situasi lain ibu si bayi meninggal, maka si bayi harus mencarikan air susu tersebut. Ini berarti bahwa melakukan donor ASI itu boleh-boleh saja karena memang
Islam tidak mentoleransi susu yang selain susu ibu sebagai susu pengganti dari susu ibu kandungnya. Hanya saja pencatatan harus benar dan kedua keluarga harus dipertemukan secara bersertifikat. Karena 5 kali meminum susu dari ibu menyebabkan menjadi mahram si anak dengan keluarga si ibu susu. Artinya anak tidak boleh menikah. Menurut Profesor Ali, masalah menyusui langsung atau tidak langsung itu hanya masalah teknik mengeluarkan susu saja. Hukumnya sama saja. Jika 5 kali meminum susu, maka jatuhnya hukum mahram kepada keduanya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Dalam video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.